Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Indonesia, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, silahkan sambil mengisi kehadiran pada kolom chat, seperti biasa ya Mbak dan Mas, kolom chat yang ada di bagian bawah ini. Mbak akun muter. Jenengmu. Bisa. Jangan ini pas kasih cerita terus dua akun itu. Berarti nganggo anu. Bisa diganti sama. Carane? Carane piye? Udah semuanya. Videonya dibuka dulu. Yang sudah hadir. Khusus untuk sore ini. Hanan. Bahasa Indonesia sore ini adalah pertemuan ke-5 ya. Kemudian untuk minggu depan itu libur ya. Sudah menerima informasi? Libur. Oke. Ros ngono. Libur 1 minggu ya, kalau tidak salah. Nah. Kilo hadir. Ketik hadir. Tentang kasus kesalahan berbahasa. Kasus kesalahan berbahasa. Nah, kasus-kasus kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Nah. Kesalahan berbahasa. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah ya, ini sering dijumpai adanya kesalahan atau penyimpangan di dalam berbahasa Indonesia. Nah, menurut Jargo Tarigan, pada bukunya yang terbit pada tahun 1997, halaman 29, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara
lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Kategori kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah hiperkorek. Nah, hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar sehingga penggunaannya itu menjadi salah. Sebagai contoh, penulisan kata pihak. Nah, ini sudah tepat ya. Pihak diubah menjadi pihak. Nah, ini yang tidak benar. Jadwal ini sudah benar, diubah menjadi jadwal. Nah, ini tidak tepat. Azas sudah benar, diubah menjadi azas, sehingga hukumnya adalah salah. Yang kedua adalah kategori kesalahan berbahasa yang kedua adalah pleonasme. Nah, pleonasme merupakan kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ada 3 macam. Yang pertama adalah penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Sebagai contoh, zaman dahulu. Nah, ini benar. Dahulu kala, benar. Kalau digabung zaman dahulu kala, ini terjadi pleonasme, maka tidak tepat kalau dilihat dari segi kebahasaan. Bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Ibu-ibu, benar. Para ibu, benar. Para ibu-ibu, nah ini terjadi pleonasme. Dan yang ketiga, penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Contoh, maju ke depan, kambuh kembali. Nah, padahal maju itu kan maknanya adalah ya arahnya ke depan ya. Kambuh ya kambuh bukan kembali. Kategori kesalahan berbahasa yang ketiga adalah kontaminasi. Kontaminasi. Kontaminasi terjadi karena salah nalar. Penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Kata yang salah disusun menimbulkan frasa atau kalimat yang kacau. Pada contoh 1, ya, kontaminasi imbuhan. Kesamping, kata dasar kesamping mendapat imbuhan mekan menjadi bukan mengkesampingkan, tetapi mengesampingkan. Atau bentuk kata dasar samping mendapat imbuhan mekan menjadi menyampingkan. Nah, ini benar. Mengenyampingkan, ini terjadi kontaminasi, maka dapat disimpulkan terjadi kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua ya harusnya. Kedua, kontaminasi frase. Kontaminasi frase ini adalah berulang-ulang, ini benar. Berkali-kali benar. Jika berulang kali, maka hukumnya di dalam bahasa Indonesia adalah tidak tepat ya, terjadi kontaminasi. Yang ketiga, contoh kontaminasi pada kalimat. Dapat dicontohkan, anak-anak dilarang merokok, ini benar. Anak-anak tidak boleh merokok, benar. Nah, yang ketiga, anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Ini artinya dilarang tidak boleh, ini kan sama ya. Maka ini terjadi kontaminasi kalimat sehingga menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Perombakan bentuk pasif. Nah, ada 3 di sini. Pemakaian awal di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh,
Buku itu dibaca oleh saya, tidak baku. Dan yang kedua, buku itu saya baca, ini baku. Yang ketiga, buku itu dibaca oleh kamu, tidak baku. Buku itu kamu baca, ini baku. Nah, kemudian penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh mereka, baku. Buku itu mereka baca, tidak baku. Bakunya adalah buku itu dibaca oleh Amin. Buku itu Amin baca, tidak baku. Dan yang kecil, penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Contoh, buku itu saya akan baca, tidak baku. Yang kedua, buku itu akan saya baca, baku. Yang ketiga, masalah itu kami sudah bahas kemarin, tidak baku. Yang keempat, masalah itu sudah kami bahas kemarin. Ini baku ya, ada keterangannya tidak baku, baku, kemudian tidak baku, kemudian baku. Nah, kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Kata tugas itu adalah keterangannya. Misalnya daripada, di, ke, dari. Contoh yang pertama, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Ini tidak tepat penggunaan kata tugas ya. Yang kedua, hasil penelitian itu sangat memuaskan. Nah, ini baru baku. Jadi kalimat itu kita bisa melihatnya ya, perlu tidak menambahkan kata tugas. Nah, gitu. Kemudian yang B, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Kemudian, ini masih sama ya, ketidaktepatan kata tugas. Nah, ini harus jadi satu. Yang kedua, hasil penelitian itu sangat memuaskan. Nah, ini baku. Berikutnya adalah penghilangan kata tugas yang diperlukan. Nah, dari contoh ini, kata tugas yang diperlukan ini harus dihilangkan ya. Dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku, tidak baku. Yang baku adalah dia bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Berikut. Adanya pengaruh bahasa daerah. Jadi adanya pengaruh bahasa daerah ini bisa mengakibatkan kesalahan berbahasa ya, terjadi kesalahan berbahasa. Pengaruh bahasa daerah yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ada 2 macam. Yang pertama, pengaruh dalam pembentukan kata, yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter, dan penghilangan imbuhan. Contoh pemakaian awalan ke ya, ketabrak, kepukul, tidak baku. Yang baku kalau di dalam bahasa Indonesia yang baik ya tertabrak, kemudian terpukul. Nah, ini baku.
Kemudian contoh penghilangan imbuhan. Hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya. Ini tidak baku. Yang baku, hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dalam susunan kalimat penggunaan akhirannya. Contoh, rumahnya Pak Ahmad sangat besar. Nah, ini tidak baku. Kenapa tidak baku? Nah, ini sudah menyatakan bahwa rumah Pak Ahmad di sini masih ditambahkan nya, tidak bisa keluar. Jadi cukup rumah Pak Ahmad sangat besar. Itu saja sudah tepat ya. Yang ketujuh, adalah pengaruh bahasa asing ya. Jadi bahasa asing itu bisa menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Ya, yang disebutkan adalah tidak tepatnya tadi pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, kepada siapa, gitu. Nah, contoh, baju yang mana baru saya beli telah sobek. Nah, ini tidak baku. Harus diubah menjadi bentuk baku. Nah, baju yang baru saya beli telah sobek. Nah, ini baku. Kemudian contoh kedua, Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Tidak baku. Kemudian yang kedua, bentuk pembakuannya, Bandung tempat saya dilahirkan sekarang sangat panas. Nah, ini tepat. Kemudian contoh yang ketiga, orang kepada siapa ia berlindung kemarin meninggal dunia. Ini tidak baku. Yang baku adalah orang tempat ia berlindung kemarin meninggal dunia. Nah, ini bentuk tidak baku, kemudian diubah pembetulannya ke dalam bentuk baku. Nah, sekarang simpulan. Jadi kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan ya. Ujaran di sini yang dimaksud itu penggunaan bahasa Indonesia lisan ya. Kalau tulisan ya berarti pada bahasa tulis. Kesalahan tersebut merupakan bagian-bagian konversasi atau komposisi yang menyimpang dari norma ya, dari aturannya, terpilih dari performansi bahasa orang dewasa. Hal itu dapat diketahui bahwa kesalahan adalah penyimpangan norma-norma bahasa yang telah ditetapkan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan berbahasa ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kesalahan berbahasa erat kaitannya dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama maupun pengajaran kedua. Kesalahan berbahasa tersebut mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Kesalahan berbahasa harus dikurangi bahkan dapat dihapuskan. Ya, ini di sini baiknya harus dihapuskan saja. Saya, mahasiswa, itu adalah masyarakat pengguna bahasa, jadi harus mampu melihat
situasi pembicaraan yang sedang dilaksanakan. Apabila situasi pembicaraan itu sifatnya adalah formal atau resmi, maka sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang kita pakai. Jadi apabila terdapat kesalahan di dalam berbahasa, maka di sini langsung dihapuskan saja ya, jangan dikurangi. Gitu. Langsung saja dibetulkan. Maksud dihapuskan di situ ya, dibetulkan. Kesalahan-kesalahan tersebut sering timbul dan banyak terjadi pada penulisan karya tulis ilmiah. Di sini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi sebagai contoh kecil saja tentang menulis rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu kan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu bahasa mudahnya adalah diawali dengan kata pembuka, apakah, di manakah. Nah, yang bisa disingkat, diringkas menjadi adik samba. Apakah, di manakah, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu adalah kata pembuka di dalam kalimat tanya. Nah, di situ. Jadi, yang namanya kalimat tanya maka harus diakhiri dengan tanda baca tanya. Ini kesalahan kecil di dalam penulisan karya ini ya. Adanya penggunaan tanda baca yang tidak tepat atau tidak lengkap. Nah, itu juga menimbulkan kesalahan di dalam berbahasa. Begitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang kasus kesalahan berbahasa? Nah, jika tidak ada, maka masih ada sisa waktu. Nah, masih ada sisa waktu, silahkan kita bisa bertanya jawab tentang kesalahan berbahasa ini. Misalnya, nah, bisa bertanya jawab tentang misalnya menemukan apa ya dalam bentuk kalimat, mungkin bisa disampaikan di sini dengan mengaktifkan mikrofonnya. Tidak ada yang bertanya? Oh, materi yang satu tuh belum saya buka ya.
Ini kalau saya buka materi lagi itu tertutup enggak ya ini Zoom-nya? Otomatis menutup enggak ya? Baik, kalau begitu, jika tidak ada yang bertanya, saya berikan tugas saja. Nah, sebagai tugas, mahasiswa ini sudah mengisi absensi kehadiran belum ya ini di kolom chat ini? Yang belum silahkan mengisi kehadiran di kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian kelas, dan diberi keterangan hadir begitu. Oh ya, sebentar ya, saya ada tamu saya. Saya lanjutkan. Silahkan bagi yang ingin bertanya tadi, belum ya? Atau tidak ada? Baik, untuk tugas, mahasiswa bisa menemukan bentuk-bentuk kesalahan di dalam berbahasa, entah itu berupa hiperkorek, hiperkorek atau penggunaan tanda baca yang tidak tepat, atau ini ya, hiperkorek, pleonasme, penggunaan kata tugas yang tidak tepat, adanya kontaminasi, bebas di sini. Nah, mahasiswa bisa menuliskan bentuk yang salah, kemudian ada pembetulannya. Begitu untuk perkuliahan sore ini. Nah, silahkan sudah mengisi kehadiran pada kolom chat ya. Mohon untuk mahasiswa membuka video, semua mahasiswa untuk membuka video supaya tampak wajah mahasiswa kelas sore yang hadir sore ini. Mbak Sasa masih ada di sini? Masih ya? Silahkan dibuka videonya sebentar saja. Mas Rizky, Mbak Intan, Muhammad Arif, Fangki Dwi, Muhammad Ali Alwa, Ferry Irawan, masih ada yang belum membuka ini? Nah, Mas Rizky, bersediakah membuka? Ya, bentar. Hadir, Bu. Ya, Mbak Intan. Akan membuka
video. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الموعظة Sudah mengisi kehadiran semua. Baik, untuk kajian sore ini saya akhiri. Sudah azan maghrib ya. Insyaallah bertemu kembali minggu depan libur ya, tanggal 17 sampai dengan 20 itu. Itu 2 minggu lagi. Yang baru datang silahkan mengisi kehadiran pada kolom chat sebelum perkuliahan untuk kelas sore ini saya tutup. Baik dan kuat, kakak yang kucintai. Ayah, aku benar minta maaf. Tapi ayah pasti akan Sudah semua ya? Jika sudah semua, perkuliahan sore ini saya akhiri dan saya tutup dengan salam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Saat ini kita akan menghadapi perang dunia ninja keempat. Kita sebagai ninja pengintai